Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas mubtilatus sholati, pembatal-pembatal sholat. Kita akan menginjak pada sholatut tatawwu, yaitu pembahasan seputar sholat sunat atau sholat-sholat sunat. Diketahui bahwa sholat sunat itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sholat sunat mutlak namanya. Sholat sunat mutlak itu yang tidak dibatasi. Ini diperbolehkan kapan saja kecuali pada waktu-waktu larangan sholat. Waktu larangan sholat adalah ada 5 waktu sebenarnya, tapi karena waktunya berturutan bisa disimpulkan 3 waktu, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit sampai seukuran tombak atau sepenggalan naik. Yang kedua di waktu tengah hari, di waktu matahari berhenti tepat di atas kepala kita. Dan yang terakhir adalah setelah sholat asar sampai matahari sempurna tenggelamnya. Itu dilarang untuk sholat sunat mutlak. Kemudian sholat sunat yang lain itu adalah sholat sunat yang dibatasi oleh waktu, seperti sholat duha, sholat malam, sholat witir. Ini dibatasi dengan waktu, ya. Dan ada pula sholat yang dibatasi dengan sebab, ya. Seperti sholat tahiyatul masjid karena sebab ada sebab masuk masjid. Sholat hajat atau sholat tobat misalnya, itu dikarenakan sebab bertobat. Sholat tobat, sholat hajat dikarenakan ada sebuah hajat yang dia ingin untuk mencapainya. Bisa pula adalah sholat kusuf, sebabnya karena wujudul kusuf, adanya gerhana. Dan yang terakhir itu sholat yang dibatasi dengan sholat wajib, yaitu sholat rawatib. Itu 4 jenis daripada sholat sunat, ya. Dan di dalam agama kita, dari fikih ibadah, di sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, itu ada yang berlaku sifatnya tatawuan ataupun kesunatan. Haji ada yang haji wajib dan ada yang sunat. Demikian pula puasa ada yang wajib, ada yang sunat. Zakat juga ada yang wajib, ada yang sunat. Termasuk pula sholat. Sholat ada yang wajib dan ada yang sunat. Dan berbagai macam celah ataupun kholal di dalam perkara wajib itu akan disempurnakan dengan yang sunat atau akan ditutup dengan yang sunat, ya.
Makanya pemutlakan atau penyebutan berlakunya Allah mencintai itu di dalam nas sampai Allah mencintai, penyebutan Allah mencintai itu di dalam nas disebutkan hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunat. Ya, kenapa kok tidak pada saat menunaikan yang wajib? Jadi karena kan yang wajib itu kadang ada kekurangan, sehingga di saat kekurangan itu tertutupi, kemudian padanya ada ziyadah, baru kemudian diberlakukan apa? Allah mencintai. Makanya diterangkan dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Padahal kita tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah yang wajib. Tapi terkadang pada penunaian wajib itu ada celah-celah kekurangan, ya, sehingga mesti ditutupi dengan yang sunat. Kekurangan itu tertutupi dengan yang sunat, ya. Kalau kemudian yang wajib itu masih ada kekurangan, ya jelas Allah mencintai, tapi di satu sisi ada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekurangan dari yang wajib itu ima dosa ataupun wa ima karohah, kebencian, kemakruhan. Dan kalau kemudian di dalamnya masih ada karohah, kebencian, atau bahkan dosa, bagaimana Allah bisa dikatakan mencintai mereka sementara masih ada sisa-sisa kekurangan yang Allah tidak suka, Allah membencinya, ya, Allah murka padanya. Sehingga manakala ada amalan sunat baru tertutupi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, ya. Inilah hikmah, bisa sebagian hikmah diberlakukannya ibadah itu padanya ada kesunatan. Makanya orang yang menjaga sesuatu yang sunat itu akan terjaga sesuatu yang wajib. Demikian pula orang yang dia menyepelekan yang sunat, maka mesti akan ada sesuatu yang terjadi pada yang wajib, artinya kekurangan. Naam. Ini dimaklumi. Di dalam kitab ini itu sebagai pendahuluan ya tadi. Dalam kitab ini terangkan diilami ukhtil muslimah annaki mata taqasti min sholatil faridati sayyan wa huwa kain wala buddha fa innahu yungdaru fi malaki min sholati tatawwu fa yukmalu biha mang taqasa minal faridah. Ketahuilah wahai saudaraku muslimah, bahwasanya kapan engkau ini mengalami kekurangan dari sholat fardu, atau engkau mengurangi dari sholat fardu itu sebagian darinya, wa huwa kainun wala buddha, dan itu pasti terjadi, tidak harus tidak, maka sungguhnya akan diperhatikan, dilihat pada apa yang kamu lakukan dari sholat sunat kamu, sehingga sholat wajib itu akan disempurnakan dengan sholat sunat tadi. Apa yang kurang itu akan disempurnakan dengan sholat sunat tersebut. Kekurangan dari sholat wajib akan disempurnakan dengan sholat sunat tersebut. Makanya dari penyebutan ini betapa pentingnya menjaga amalan sunat, ya. Karena untuk orang dia istilahnya dapat kebaikan yang banyak, ya, agar supaya
minimalnya kewajiban bisa dilakukan itu kalau dilakukan dari sisi wajibnya saja itu bisa dikatakan mesti hampir mustahil gitu. Kesempurnaan yang wajib itu dilakukan dengan yang wajib itu hampir mustahil. Karena misalnya sholat ya, kekusukannya kadang berkurang, kadang penunaian bacaan Al-Fatihahnya ada kekurangan, kadang tumak ninahnya dan yang lain sebagainya gitu. Ya. Zakat juga demikian. Ya, zakat demikian. Puasa juga demikian, kadang ada kekurangan dari kadang terjatuh pada maksiat sementara dia berpuasa itu kan mungkin ya, suatu yang mungkin ya. Wallahu ta'ala alam. Dari sisi yang lainnya itu kadang Allah subhanahu wa ta'ala itu menginginkan hambanya untuk diampuni dosa atau diangkat derajat. Kalau dia nggak punya amalan-amalan sunat, biasanya akan ditimpakan musibah sebagai sebuah ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki seorang hamba itu akan diangkat derajatnya. Kemudian derajat itu tidak bisa dicapai dengan amalnya gitu. Karena dia mungkin menunaikan yang wajib saja, yang sunat-sunat kurang ditunaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia itu musibah sebagai sebuah ujian agar supaya dia dengannya itu diangkat. Ya karena derajatnya nggak bisa dicapai dengan amalnya, dengan amal kebaikannya. Akhirnya Allah memberikan ujian sehingga Nabi sampai bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sungguhnya Allah itu kalau cinta sebuah kaum akan memberinya bala. Kalau dia ridho ya Allah, yang diuji itu ridho, mereka ridho, ya Allah akan ridho. Tapi kalau yang diuji itu keluh kesah, ya Allah akan murka padanya. Ya. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan ya, kalau ada balak atau balak berupa penyakit tuh Nabi menyebutkan untuk berobat dengan sodakoh. Berobat dengan sodakoh itu wallahu ta'ala alam. Yang lebih nampak ya untuk pengangkatan dosa. Jadi untuk pengangkatan dosa, mungkin dia yang wajib di dalam bersodakoh masih banyak, masih ada celah-celah sehingga dia perlu bersodakoh untuk hal yang sunat. Makanya orang kalau sodakoh itu, rajin sodakoh itu ya biasanya balaknya akan hilang. Makanya Nabi sampai menganjurkan berobatlah dengan sodakoh, ya, berobatlah dengan sodakoh. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ada orang misalnya kena sakit ya, kena musibah atau sakit ya, itu kan kalau sembuhnya itu karena dia sodakoh, itu kan menjadi kebaikan baginya karena dia dapat pahala sodakoh. Tapi kalau dia berobat ya sembuh gitu loh.
Tapi dia mengeluarkan biaya besar. Kadang biayanya lebih besar daripada kalau dia bersedekah. Ya sama-sama keluar biaya. Tapi nilai pertama dengan kedua tentu berbeda. Maka seorang muslim dia hendaknya cerdas dalam menyikapi seperti ini. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi alaihi salatu wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara fa in taqasa min faridatin say'a qala rabbu tabaraka wa ta'ala ungduru hal li abdi min tatawwu'in fal yukmalu biha mang taqasa minal faridah thumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Masyaallah ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai dan juga selain daripada keduanya. Ya. Diterangkan sanadnya sahih mauquf ya. Namun diterangkan walahu hukmur raf'i. Ya, padanya itu pada hukum rafa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama apa yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya itu adalah sholatnya. Ya. Kalau sholatnya baik maka sungguh dia telah menang dan berhasil, ya, sukses, lulus. Namun kalau amal sholatnya itu rusak, maka sungguh dia khaba wa khasara, dia akan menyesal dan merugi. Maka apabila dia itu mengurangi sebagian dari kewajibannya, Allahu Rabbi atau qala Rabbu Allahu Rabb tabaraka wa ta'ala akan berfirman, perhatikanlah oleh kamu sekalian atau lihatlah oleh kamu sekalian apakah hambaku itu mempunyai amal sunat, maka akan disempurnakan dengan amal sunat tersebut dari kekurangan-kekurangan pada wajib, apa yang dia kurangi dari fardhu. Sumayakunu, kemudian akan berlaku terjadi seperti itu pada keseluruhan amalnya itu sesuai dengan hal yang demikian. Ala dzalik. Jadi nanti mau sholatnya, mau hajinya, mau puasanya itu akan diperlakukan seperti itu. Ya. Makanya di sini ya jangan seorang terpaku hanya menunaikan yang wajib saja. Ya. Kalau seorang misalnya sholat ya dari sholat sunat itu yang memang pertama kali ditutup untuk menutup itu ya sholat rawatib, karena dia mengikuti wajib sifatnya. Kalau puasa Ramadan ya puasa 6 hari Syawal. Kalau zakat ya zakat itu kalau kita lihat kan porsi terbesarnya kan untuk fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bahkan pada zakat fitrah saja dikatakan tu'matan lil masakin, ya, untuk makanan bagi orang miskin. Maka kita tahu ya bahwa di dalam pembagian zakat itu kan 8 asnaf untuk zakat mal, adapun zakat fitrah diperselisihkan. Ya.
zakat mal itu kan banyak, sehingga untuk 8 asnaf itu selain fuqara wal masakin, selain orang fakir dan miskin, itu bisa ditutup dengannya gitu. Harusnya memang orang fakir miskin itu kehidupannya selama 1 tahun ditanggung dari harta zakat itu. Jadi bukan cuma zakat itu diberikan di saat Idul Fitri saja, tapi memang di data orang miskin itu kehidupan per bulannya berapa butuhnya. Misalnya kehidupan untuk dia normal sebagaimana kehidupan yang dimaklumi, dia bisa makan minum sebagaimana kelayakannya. Itu misalnya sebulan habis 2 juta, tapi dia penghasilan cuma 1 juta. Maka yang 1 juta itu ditutup dari zakat itu. Itu setiap bulan. Tidak cuma pada bulan Syawal saja atau Idul Fitri saja. Itu seperti itu sebenarnya. Ya. Dan itu yang bertanggung jawab seperti itu ya memang dari seluruh kaum muslimin dengan pembayaran zakatnya, diorganisir atau diurusi oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah. Atau kalau pemerintah membolehkan ada kegiatan semacam lembaga-lembaga amil zakat, ya tidak ada masalah. Tapi itu didata, dikoordinir gitu, sehingga nanti semua tercover gitu, sehingga orang miskin, orang fakir itu tidak kurang gitu. Ya. Tapi kadang kan kita tidak tahu ya, pengelolaan zakat itu penyalurannya gimana, kita tidak tahu. Karena kebanyakan yang ngurusi juga kurang tahu ilmu seperti ini. Maka di sini ada ranah untuk orang-orang yang biasa orang yang punya kekayaan, punya kemampuan untuk dia menunaikan hal yang sifatnya sunat, dengan dia membantu fuqara wal masakin, orang fakir miskin, dia bersedekah dengan yang sunat. Kalau itu tetangganya sampai pada tahap tetangganya itu lapar, ya tetangga yang kenyang berdosa. Itu bukan sunat lagi tapi wajib, tapi dari jalur ketetanggaan, bukan dari jalur mustahik zakah. Karena mustahik zakah nanti jalurnya adalah penyampaian penyaluran zakat itu dari tadi yang telah diterangkan. Nah, dan kadang banyak terjadi kesalahan berpikir ya. Kadang kalau sudah ngaji salafi, itu yang disodakoh, yang diinfak itu hanya ikhwan-ikhwan saja. Ini berarti tidak paham penunjukan syariat. Kaum muslimin itu dengan berbagai macam tingkat keimanannya, itu saudara kita. Ya, perkara kemudian ada kekurangan sana sini itu kan orang dibebani sesuai dengan tingkat kemampuannya, tingkat ilmunya dan yang lain sebagainya. Ya kadang ada ikhwan tuh tanya gitu. Jadi kalau ada permintaan bantuan misalnya kayak masjid itu kalau ikhwan salafi walaupun jauh bantuannya besar, tapi kalau masjid kampungnya atau masjid yang sekitarnya itu sedikit dia bantu. Nah, ini dia belum paham tentang masalah ketetanggaan. Kalau cara berpikirnya seperti itu, bagaimana dakwah bisa berkembang? Bagaimana dia punya posisi di tengah umat? Ya. Itu kalau belajar kitab Adabul Mufrad mungkin baru sadar. Ya.
cinta pada buku. Atau kalau belajar pembahasan fikih-fikih ya. Atau kalau misalnya kita panjangkan pembahasan seputar masalah mahabbah ya, kecintaan ya. Kecintaan itu kan pembahasannya ada cinta, namanya cinta mustarok namanya. Mahabbah mustarokah, ada mahabbah namanya khosoh. Kalau mustarokah itu yang sifatnya sosial, hubungan sama makhluk. Yang khosoh itu banyak berkait dengan iradah syariahnya Allah. Contoh kalau mustarok itu dibagi oleh para ulama menjadi 3 ya. Seperti cinta tabiat ya. Nah, cinta tabiat, ya, orang makan minum, kalau lapar ya dia ingin makan, cinta makanan yang dia ingin makan, dia sukai makanan tertentu, itu mustarokah ya. Dan itu sifatnya menjadi wasail saja. Seperti orang dia cinta dengan kampung halamannya, negaranya ya wajar saja, tabiat itu. Tapi ini bisa menjadi penghantar untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat. Ya, bisa menjadi wasilah. Kemudian ada pula cinta yang sifatnya isfaqi atau ijlali ataupun ijlali. Cinta yang sifatnya itu menyayangi, seperti orang tua kepada anak. Itu tabiat seperti itu. Isfaqi, ijlali. Yang ijlali anak kepada orang tua. Dan yang terakhir itu ada mahabbah musohabah atau musohabiyah ataupun muqaranah. Ya, kecintaan yang sifatnya pertemanan. Seperti orang di pasar ya, sesama pedagang itu akan mencintai itu. Muqaranah contohnya sama-sama tinggal di satu kampung, ketetanggaan, bahkan ini disyariatkan untuk menghormati, dan itu akan memudahkan untuk memuliakan mereka, untuk membantu mereka gitu. Itu dalam aturan Al-Quran dan hadis banyak penyebutannya. Itu mahabbah yang sifatnya mustarokah. Ada mahabbah namanya khosoh. Mahabbah khosoh itu ada 2, yaitu mahabbah yang syariah dan mahabbah yang muharramah. Mahabbah yang syariah itu seperti cinta kepada Allah. Nah, ini mahabbah ubudiyah, kecintaan yang sifatnya penghambaan kepada Allah. Kemudian yang syariah ini cinta, mahabbah kepada Rasul. Nah, ini sifatnya mengikuti kepada kecintaan kepada Allah, karena Allah tidak bisa diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa Rasul. Dan yang ketiga itu mahabbah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Ini sifatnya kelaziman. Artinya seorang yang dia mencintai Allah itu akan terlazimi. Dia mencintai ahlul khair, orang-orang bertakwa, orang-orang muhsin yang Allah cintai karena mereka taat kepada Allah dan Allah mencintai mereka. Sehingga kelazimannya tatkala orang cinta kepada Allah, dia akan cinta pula kepada yang dicintai Allah. Kemudian mahabbah khosoh yang kedua itu mahabbah yang muharramah, diharamkan. Seperti dia mencintai selain Allah. Mencintai selain Allah itu kalau pada tahap sampai seperti cintanya kepada Allah atau lebih, ya ini sampai syirik. Nanti pembahasannya itu mengeluarkan keislaman itu kalau sampai atau lebih. Dan itu bisa dilihat dari sikap takdimnya, mengagungkannya. Kalau mengagungkannya itu nanti pembahasannya sampai
seperti mengagungkan Allah atau lebih, itu syirik akbar. Tapi kalau dia pengagungannya tidak sampai seperti Allah, di bawah itu masih syirik kecil. Masih syirik kecil. Dan kalau pada mahabbah muharramah ini kecintaan kepada dunia yang berasar, yang mempengaruhi di dalam ibadahnya atau mempengaruhi di dalam dia terhadap apa yang Allah perintahkan padanya. Nah, ini tidak sampai pada derajat syirik. Namun dia derajatnya itu bisa fasik dan semisalnya. Tidak sampai syirik. Karena jarang ya orang dia misalnya mencintai sesuatu, mencintai dunia, itu kan jarang ya. Mencintai dunia dalam bentuk mentakdim, mengagungkan. Tapi karena dia butuh, kadang sampai melanggar perintah Allah, sampai nabrak batasan Allah. Nah, ini masuk kategori haram hukumnya, maksiat. Maka seperti itu tidak sampai syirik. Tidak sampai syirik. Sehingga balik lagi ya. Itu kalau dari tinjauan situ. Mari tinjauan situ itu kita bisa mengkaitkan dengan tadi amalan-amalan sunat tadi, ya, amalan-amalan sunat. Kemudian beliau mengatakan faidza kana kadzalik fahariyun biki anta ta'allami as-shalawatin nawafilah wa ma yustahabu fiha. Apabila keberadaannya seperti itu, maka menjadi sebuah perkara yang pantas bagi kamu, wahai seorang wanita, untuk engkau mempelajari sholat-sholat sunat dan apa yang disunatkan padanya. Itu penting untuk belajar ini, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan tentu keberkahan ilmu kalau dipelajari itu ya tatkala kita mencapai ilmunya itu sesuai dengan ranah, sesuai dengan urutan-urutan, sesuai dengan adab-adab yang diajarkan. Misalnya orang dia baca buku ya. Baca buku itu kan bagus. Tapi apakah itu bisa dikatakan menuntut ilmu? Dulu di Madinah itu ada satu tokoh namanya Abu Amir. Di Ar-Rahib dia. Digelari Ar-Rahib karena sering membaca kitab-kitab agama ahlul kitab ya. Kemudian dia banyak beribadah. Sampai digelari oleh ahlul Madinah Abu Amir Al-Fas Ar-Rahib. Abu Amir seorang ahli ibadah ya, tapi dia kan apakah dia belajar kepada pendeta-pendeta Yahudi yang masih lurus, atau ulama-ulama Yahudi yang masih lurus, atau kepada orang-orang Nasrani yang masih lurus? Enggak. Karena waktu itu kan sudah tidak ada, hampir tidak didapati tokoh-tokoh mereka lurus, karena mereka mengatakan Uzair anak Allah, mereka mengatakan Isa anak Allah. Sehingga dia membaca saja. Begitu dia baca, dia akan jadi ahli ibadah yang top, sampai dikatakan Ar-Rahib. Pada waktu Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ya, ke kota Madinah, Abu Amir ini nggak mau menerima dakwah Nabi. Dia punya hasad
juga mendustakan Rasulullah Muhammad SAW. Lakopnya yang dulu dikatakan Ar-Rahib diganti oleh Nabi Al-Fasik. Memang kita tidak bisa kemudian mengatakan membaca itu jelek, tidak bisa. Tapi coba orang yang menuntut ilmu tidak melalui jalurnya itu akhirnya seperti itu. Salah satunya berat untuk mentawadukkan diri. Makanya orang kalau membaca buku sendiri itu kemudian dia ngamalkan, itu biasanya berat jauh kalau kemudian dia bisa tawaduk. Ya, beda kalau orang menuntut ilmu dari dia duduk di majelis ilmu, dia menghormati ahlinya, dia menghormati gurunya, itu terbentuk tawaduk. Dan dia juga terbentuk untuk bersyukur kepada yang mengajar. Ya. Makanya membaca buku itu bagus, itu sebagai sebuah penambah wawasan ilmu itu bagi orang yang berguru. Orang yang berguru. Kalau dia nggak berguru, dia membaca buku, ya dia akan memahami sendiri ya. Sendiri. Dulu sahabat apakah tidak ada yang membaca? Ada. Bahkan ada yang dilarang, seperti Umar bin Khattab waktu membaca lembaran Taurat, marah Nabi, ditegur oleh Nabi. Berarti kan membacanya jangan yang seperti itu kan gitu. Tapi coba lihat, pada waktu para sahabat Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, para sahabat mencatat. Bahkan tatkala Nabi bersabda, dicatat sabdanya. Kemudian sahabat-sahabat yang tetap belajar pada Nabi, kadang mendapati lembaran sahabat lain itu membaca, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, baca, itu catatan. Yang kadang dari bacaan itu mungkin bisa karena tidak hadir kepada Nabi saat itu. Ada pula yang hadir gitu. Hadir dan pernah mencatat berarti babnya murojaah. Bagi yang belum hadir itu untuk dikasih pelajaran pengulangan. Seperti Umar itu punya teman itu, Umar bin Khattab. Kalau ada pelajaran hadis Nabi atau pelajaran dari Nabi, Umar itu dengan tetangganya itu gantian. Besok kamu yang datang, besok saya gitu. Dan nanti punya tanggung jawab, tadi nyampaikan demikian. Seperti itu tidak ada masalah. Makanya kalau kita lihat ya, Umar bin Khattab dia masuk Islam pun kalau kita lihat karena lembaran yang dipegang oleh saudarinya. Sedang dibaca, ketahuan Umar marah, kemudian Umar pengen baca. Dan beliau Umar waktu itu punya tempat bertanya, akhirnya masuk Islam dia datang kepada Nabi. Jadi kalau kita lihat dari seperti itu kan, membaca itu bukan menjadi pokok di dalam menuntut ilmu. Bukan menjadi perkara asal dasar di dalam menuntut ilmu. Perkara asal di dalam menuntut ilmu dia berguru, bukan membaca. Adapun kalau dia punya guru, dia membaca, itu masih dibatasi dengan perkara mendasarnya. Artinya apa? Kapan dia punya pemahaman, dia tanyakan kepada guru. Kan seperti itu, bukan dia pahami sendiri. Tapi kalau dia nggak belajar, dia membaca, ya, itu banyak ada hal-hal yang dikhawatirkan padanya. Ya. Khawatirkan padanya. Makanya penting ya, lebih-lebih di dalam belajar, duduk dalam majelis ilmu itu kan ada keutamaan malaikat hadir, rahmat Allah dicurahkan,
disebut namanya, turun pada mereka ketenangan, sakinah. Hal-hal yang tidak didapati di saat seorang dia membaca sendiri. Ya. Dan banyak sisi yang lainnya ya, sisi yang lainnya. Makanya ya kalau orang yang dia pernah berguru itu seneng ya, misalnya dia menyelesaikan kitab di hadapan guru itu seneng banget itu. Seneng banget. Beda orang sama kadang baca di internet, baca ini bahasa ini beda, sangat beda gitu loh. Belum lagi nanti hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apakah hadis ini bisa dibawa ke pemahamannya kepada membaca sendiri? Enggak bisa. Lafadznya salaka. Dia berjalan. Artinya maknanya adalah makna hisi, dia melangkahkan kakinya. Dengan kakinya, dengan kendaraan, dengan apa dia datang ke majelis ilmu. Walaupun kalau bagi orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian dia setelah belajar, kemudian di rumah dia duduk murojaah, itu masuk kategori makna dari hadis itu, maknawi namanya. Ya. Tetapi maknawi seperti itu, kalau dikatakan misalnya orang dia belajar pada seorang guru, misalnya si A dia belajar pada seorang guru, dia selesai kitab akidah, juga kitab-kitab fikih lainnya gitu. Kemudian si B datang kepada guru yang sama, selesai kitab akidah, tapi fikih tidak menyelesaikan. Kemudian si B itu minta catatan si A untuk dia baca, ya. Dan gurunya mengizinkan misalnya, karena mengizinkan tidak apa-apa dibaca gitu. Andaikan seperti itu pun secara ilmu tobakohnya lebih tinggi yang A, karena A dia mempelajari kitab fikih itu dengan hadir di majelis, sementara si B hanya menyilih kitabnya dia baca gitu. Karena dia hadir hanya pada pelajaran akidah, fikihnya enggak. Itu nilainya beda gitu, enggak bisa kemudian mengatakan B tobakohnya lebih tinggi, enggak seperti itu. Tobakohnya lebih tinggi ya yang A. Itu dikenal. Makanya dulu para tabi'in itu ya, walaupun keutamaannya besar ya, itu dibandingkan sahabat lebih tinggi sahabat. Walaupun sahabat kadang bertanya kepada tabi'in gitu. Ada beberapa tabi'in besar itu yang sahabat bahkan tanya gitu. Tapi bertanya paling dalam 1-2 perkara aja. Sementara dalam perkara banyak ya tabi'in lebih banyak bertanya kepada sahabat. Ya karena sahabat bertemu Nabi, ini enggak bertemu. Dia mengambil ilmu dari sahabat. Itu dari sisi tobakoh seperti itu, tingkatan di dalam belajar. Ya. Dari belajar. Kadang perlu hal seperti itu disadarkan, apalagi di masa kini ya. Banyak internet, banyak media sosial, belajar tinggal dengarkan di YouTube, gurunya YouTube gitu. Ya, itu ya bagus ya. Ya seperti itu. Tapi itu bukan yang seperti disebutkan oleh Nabi, man salaka tariqan marhaban bi talibil ilmi. Ya. Bukan pula mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bukan itu. Dan hasilnya orang menuntut ilmu itu, ini hal yang menakjubkan. Di antara bentuk menakjubkan kita berguru itu ada bentuk penjagaan tadi, kaitannya dengan batin, tawaduk. Itu yang tidak didapati di saat mencari yang lainnya, mencari dengan cara lain.
tawadu, kemudian seorang bersyukur gitu. Bersyukur. Makanya kalau ini kisah-kisah ini banyak kisah nyata ya. Seorang murid yang sudah punya kemampuan kemudian berdakwah, itu di masa salaf ketemu gurunya lagi. Itu rata-rata pertemuan yang paling indah. Ya, saya pernah membaca dari tulisan atau surat dari gurunya guru kami gitu. Itu saya baca itu sampai saya ya terenyuh gitu. Jadi di dalam yang saya baca itu kan sampai ke saya, itu tulisan dari Syekh Shalih Al Fauzan yang dikirim kepada guru saya Ustadz Dzulkarnain. Itu baru pembukaannya sudah bikin terenyuh ya. Karena di situ disebutkan Asy-Syaikh Al-Mukarram Al-Fadil, padahal itu guru kepada muridnya, kemudian nasihat yang banyak ya, indah sekali gitu. Tutur katanya nampak kecintaan dari seorang guru kepada murid. Juga kisah seperti yang kita bahas Ibrahim Al-Harabi pada waktu beliau menceritakan kepada muridnya. Juga bagaimana kalau kita lihat, kita angkat naik lagi Rasulullah dengan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah dengan Mu'ad bin Jabal, bahkan yang ya ada dalam kitab Bulughul Maram ya. Di dalam riwayat Muslim satu, Masya Allah itu, tentang kisah Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Beliau dikatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam, aku ini biasa menginap bersama Nabi. Maka fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatahu. Maka kemudian aku bawakan kepada beliau itu dengan air, sementara beliau sedang menunaikan hajat. Setelah selesai menunaikan hajat itu, Rasul alaihi salatu wassalam dengan akhlak yang sangat mulia bersabda, "Sal, silahkan kamu minta sesuatu kepadaku." Itu Rabi'ah bin Malik ya, Al-Aslami itu sampai mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Itu kan sesuatu yang Masya Allah ya. Karena Nabi menawari, kamu silahkan minta gitu. Minta sesuatu karena sudah berbuat baik kepada Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menawari, silahkan kamu minta. Permintaannya kan bukan permintaan kecil gitu. Aku mohon, aku minta kepada engkau untuk bisa menemani engkau di surga ya Rasulullah. Surga itu kan urusannya rahmat Allah gitu loh. Bukan Nabi yang mengizinkan masuk surga, tapi dia minta untuk menemani Nabi di surga. Di dalam riwayat itu, sebagai riwayat lain, itu Nabi diam. Nabi diam. Karena jawaban perkara ini bukan ringan gitu loh. Itu diterangkan oleh para ulama apakah sebenarnya permintaannya itu apa? Sebenarnya permintaannya itu kaitannya dengan syafaat. Padahal Nabi kalau di dunia itu kan belum dapat izin memberi syafaat itu. Izinnya nanti hari kiamat, mensyafaati orang untuk masuk surga. Tapi bahwa Nabi diam itu bisa jadi beliau minta kepada Allah, bolehkah mensyafaati ini? Karena Nabi pernah melakukan seperti itu pada Abu Thalib. Beliau memohon agar siksanya itu diringankan dan diizinkan oleh Allah. Sehingga diterangkan Syekh Shalih Al Fauzan bahwa Nabi mensyafaati Abu Thalib itu kekhususan beliau. Padahal masih di dunia.
Artinya nanti di hari kiamat ya memang di antara syafaat yang beliau akan berikan itu kepada paman beliau, siksanya diringankan dengan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Lah ini Rabi'ah bin Malik al-Aslami itu diterangkan oleh para ulama kaitannya dengan syafaat. Ini bukan berarti kalau ada orang datang ke kuburan Nabi minta syafaat Nabi, tidak seperti itu maknanya. Karena Nabi diam, sehingga Nabi dalam perkara ini dibawa kepada makna mendapatkan wahyu, diberi izin oleh Allah. Ya, dimungkinkan demikian. Atau pemaknaan yang lainnya. Karena orang minta kemudian Nabi menemani Nabi itu kan mintanya harusnya kepada Allah kan gitu. Nabi kemudian bertanya lagi, "Au ghairu dzalik?" Atau kamu minta yang lain? Ini cerdasnya sahabat ya. Mengatakan, "Huwadak." Permintaan saya dia hanya itu saja. Hanya ini saja ya Rasulullah. Maka sudah nggak ada kesempatan lain, kemudian Nabi fa'a ini ala nafsika bikasroti sujud. Tolonglah aku ya, untuk memenuhi permintaan kamu dengan kamu banyak sujud. Karena kalau orang banyak sujud, maksudnya banyak sujud sholat sunat, bukan sholat wajib ya, tambahan dari sholat wajib, itu akan dirahmati Allah. Akhirnya dengan rahmat Allah masuk surga. Sehingga di sini Nabi memberikan syarat, bukan langsung dijamin ya akan saya beginikan gitu, enggak. Tapi tolonglah, karena ini di situ ada haknya Allah gitu. Adapun Nabi memberikan syafaat itu kan dengan izin Allah untuk orang yang diridhoi oleh Allah. Ini salah satu apa ya? Kalau kita dengar Nabi itu kan kadang di pelayan-pelayan Nabi itu kan banyak, ada berapa sahabat itu kadang bawa air. Yang paling terkenal adalah Abdullah bin Abbas, sehingga didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Kok ini enggak gitu loh. Silahkan kamu minta. Mintanya nemeni Nabi di surga gitu. Itu kan permintaan yang kalau saya seperti itu kayak nggak terbayang gitu loh. Ini luar biasanya sahabat ya. Ini guru murid kayak gini itu akhlaknya. Mungkin kalau yang lain dikasih mintalah ya, minta dunia, minta ini. Enggak, ditawari yang lain tetap minta itu saja. Ini keberkahan seorang berguru. Salah satu keberkahan dia, seorang berguru. Dan kalau seorang itu berguru niatnya soleh ya, niatnya solihah, niatnya itu tulus, itu akan berasar, memberikan asar. Karena niat yang soleh itu bisa memberikan asar kepada tempat, pada benda yang dimiliki, pada perbuatan yang dia lakukan. Ya. Sebagaimana orang-orang munafik pengen bikin masjid namanya diror, masjid diror disebut. Itu kan sebenarnya pengennya mereka bikin majma, tempat pertemuan. Tapi kan supaya bisa bikin makar, tempatnya dinamakan masjid. Ya, karena niatnya seperti itu ya, pengaruh kejelekan ada padanya. Sehingga Nabi dilarang untuk sholat di dalamnya selama-lamanya. Artinya kalau kita itu niatnya benar, misalnya kita punya harta niatnya benar, mesti akan ada asar keberkahan pada harta. Kita nikah niatnya benar, akan ada asar pada kebaikan pada pernikahan. Ya, apa saja. Makanya ketulusan, keikhlasan, niat yang jadi kalau misalnya kok belum nampak kebaikannya ya kita tidak perlu nyalahkan begini enggak, tapi perbaikilah niat-niat kita di dalam beramal. Keikhlasan itu nilainya sangat mahal. Bahkan harta terbaik diri kita itu keikhlasan. Dan la ilaha illallah itu ikhlas. Keikhlasan di dalam menghamba kepada Allah.
Sehingga pada saat kita beribadah, kita hanya untuk peruntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja yang bisa disampaikan karena waktu tidak mencukupi. Saya mesti persiapan untuk untuk ngajar. Saya mohon pamit langsung aja untuk persiapan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat saya balikkan kepada panitia.